Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang terdiri dari saya sendiri, Alessandra Moreno Laudinata, Geren Ecclesia, dan juga Hari Santosa. Di sini, kami akan menjelaskan tentang Docker. Pertama-tama, apa itu Docker? Docker itu adalah platform open source yang dipakai untuk mengotomasikan pengelolaan aplikasi. Docker ini dirancang untuk proses pengemasan, distribusi, dan juga eksekusi. Dan Docker ini memungkinkan developer dan juga tim DevOps untuk membangun, mengirim, dan juga menjalankan aplikasi di berbagai lingkungan. Dan juga Docker ini dapat dipakai di komputer lokal, server, dan juga infrastruktur cloud. Dan ini merupakan tampilan dari Docker setelah di-deploy. Nah, untuk fungsi Docker ada 8, yaitu mengemas aplikasi dan dependensi, menjalankan aplikasi dalam kontainer, otomatisasi deployment, portabilitas lintas platform, versi dan pengelolaan layanan, dan juga testing dan debugging yang konsisten, dan juga mendukung arsitektur microservice dan juga menghemat sumber daya. Dan untuk komponen utama Docker ada 5. Yang pertama ada Docker Engine. Docker Engine ini merupakan mesin inti dari Docker yang berjalan di sistem operasi host dan digunakan untuk membangun dan menjalankan kontainer. Lalu ada Docker Image. Docker Image ini adalah blueprint atau cetakan dari kontainer. Docker Image ini mengandung image yang berisi semua file, dependensi, konfigurasi, dan juga instruksi yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi. Lalu yang ketiga ada Docker Containers. Containers ini adalah inset dari image. Jadi containers itu adalah lingkungan terisolasi yang menjalankan aplikasi, yang mana mirip dengan virtual machine tetapi jauh lebih ringan dan efisien. Yang keempat ada Docker File. Jadi file teks yang berisi instruksi untuk membangun image Docker. Contohnya seperti instruksi untuk menginstal library, menyalin file aplikasi, dan juga menentukan perintah startup. Dan untuk yang kelima ada Docker Hub atau registry. Jadi Docker Hub atau registry ini adalah layanan untuk menyimpan dan membagikan image Docker. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari Docker architecture. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alur dari proses Docker architecture ini. Jadi yang pertama-tama, user ini menggunakan Docker client untuk memberikan perintah. Jadi dari Docker client dia memberikan perintah. Perintah itu dikirim ke Docker daemon atau server menggunakan REST API. Lalu Docker daemon ini menjalankan perintah menggunakan Docker Engine. Dan dari Docker Engine sendiri dia akan membangun image, lalu dia akan menarik image dari registry, dan dia akan menjalankan container. Lalu setelah itu Docker image itu bisa diambil atau dikirim ke Docker registry, dan image dapat dijalankan sebagai running containers atau instance. Dan juga setelah semua proses tersebut, container ini dapat diakses dan dikelola oleh klien kembali. Nah, sekarang kami akan masuk ke keunggulan Docker. Keunggulan Docker ini ada 4. Yang pertama, portabilitas tinggi. Nah, Docker ini dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu konfigurasi ulang. Yang kedua, konsistensi lingkungan. Jadi, Docker ini dapat memastikan aplikasi itu berjalan sama di lingkungan development, staging, hingga production. Dan untuk yang ketiga, efisiensi sumber daya. Docker itu lebih ringan daripada VM karena tidak memerlukan sistem operasi lengkap di setiap instance. Dan juga yang keempat, skalabilitas dan integrasi DevOps, di mana Docker ini sangat mendukung CI atau CD dan juga mudah diintegrasikan dengan tool seperti Kubernetes. Lalu masuk ke kekurangan Docker, ada 4, yaitu kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan GUI atau UI desktop. Karena Docker ini didesain untuk aplikasi berbasis server, yang mana itu adalah backend atau CLI. Jadi, menjalankan aplikasi desktop atau GUI dalam kontainer itu akan lebih kompleks dan juga tidak efisien. Yang kedua, kurva belajar yang cukup tinggi. Jadi, Docker ini memiliki kurva belajar yang cukup tinggi sendiri, sehingga untuk pemula memahami konsepnya itu kayak dapat membingungkan, misalkan seperti image, container, volume, network, dan juga Docker file. Jadi kalau misalkan salah konfigurasi Docker file, itu tuh dapat menyebabkan aplikasi itu gagal berjalan. Lalu yang ketiga, isolasi keamanan tidak setinggi virtual machine. Jadi karena Docker container ini berbagi kernel dengan host OS, jadi akan ada resiko di mana jika satu kontainer bocor atau dieksploitasi dapat berdampak ke sistem utama. Lalu yang keempat, ada manajemen data partition itu bisa rumit. Karena secara default, data di dalam kontainer itu bersifat sementara dan akan hilang jika dihapus. Sehingga
Pengaturan volume atau bind mouse untuk menyimpan data secara permanen perlu penanganan khusus dan dapat membingungkan jika tidak terbiasa. Halo, nama saya Gierdan dan sekarang saya akan menjelaskan cara untuk melakukan Dockerize terhadap application saya, yaitu berbasis website menggunakan Python. Pertama-tama kita buat dulu folder, yaitu saya buat os-aol. Nah, itu juga sebelumnya jangan lupa untuk membuka Dockerize terlebih dahulu. Setelah kita sudah run Docker desktopnya, kita balik lagi ke VS Code dan pertama kita buat dulu file app.py. Nah, ini adalah code yang kita butuhkan di app.py. Pertama-tama kita import dulu Flask, yaitu wadah tempat website kita nanti, app kita. Kita tentukan dulu pada variabel app. Setelah itu kita buat decorator dengan app.root. Ini maksudnya adalah saat kita membuka websitenya, dia akan memanggil function hello. Nah, ini dia akan memanggil template index.html. Nah, ini akan saya buat terlebih dahulu. Dan juga nanti ada about.html. Oke, sudah selesai. Kita tutup dulu. Selanjutnya, tadi yang untuk ini kita menggunakan render template untuk memanggil index.html yang sudah kita buat. Dan yang kedua juga setelah kita pencet untuk about, nanti dia akan memanggil about.html. Nah, setelah itu kita buat ini, jika sudah run, maka dia akan melakukan run terhadap app-nya. Maksudnya 000, portnya 5000, debug true ini fungsinya saat kita mengubah stylenya atau HTML-nya, kita tidak harus membuat dari awal lagi image-nya. Jadi kita tinggal nge-run kontainernya saja. Oke, sekarang kita buat lagi Docker file-nya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari code ini. Yaitu yang pertama ada from Python 3.9 slim. Jadi dia itu menggunakan baseline Python 3.9. Jadi kita memanggil Pythonnya. Setelah itu kita membuat work directory-nya, yaitu app yang tadi. Nah, ini juga ada copy requirements.txt. Sebentar saya buat dulu. Requirements.txt. Nah, untuk requirements.txt ini isinya adalah library yang akan kita gunakan. Ada Flask. Jangan lupa di save. Nah, setelah kita melakukan copy requirement.txt, ini direktorinya titik, yaitu dari folder kita. Selanjutnya kita melakukan read terhadap requirement.txt menggunakan pip. No catch there, ya artinya kita tidak memakai catch pada pip kita. Setelah itu setelah di run dan di read requirement-nya, kita copy semua file ini di dalam folder kita terhadap ke container kita. Selanjutnya ada env port 5000, yaitu kita menentukan environment kita dengan port 5000. Setelah itu baru kita expose port kita 5000. Setelah itu ada cmd python app.py, yaitu ini adalah apa yang akan kita run nanti. Itu ada Python dan juga app.py. Oke, setelah selesai, ini sudah di save semua. Selanjutnya kita akan melakukan run Docker file ini. Saya menggunakan command prompt. Cuman kalau ingin menggunakan terminal juga bisa. Oke, pertama kita ubah dulu directory kita ke folder kita. Oke. Setelah directory kita sudah ke folder kita run dulu. Kita build dulu app kita dengan docker build -t. Setelah itu nama app kita bisa docker app aja. Docker app dan titik.
Nah, ini untuk fungsinya untuk nge-build image kita dengan nama Docker App. Kita buat sekarang dulu. Oke, setelah selesai kita coba cek dulu apakah image-nya sudah ada. Ini kita bisa melalui command prompt ataupun melalui Docker Desktop. Coba kita menggunakan command prompt terlebih dahulu. Docker images. Nah, ini ada ya Docker App kita. Kalau mau melalui ini juga bisa. Nah, ini di Docker Desktop kita sudah ada ya image-nya. Setelah selesai, kita run image kita dengan container, yaitu cara code-nya adalah docker run -p, itu port kita yaitu 5000 yang sudah kita tentukan tadi. Setelah itu kita tentukan app-nya tadi docker app, dan setelah itu kita run. Oke, ini sudah tandanya sudah jalan. Nah, kita bisa ngeceknya melalui Google Chrome. Bentar. Kita coba ya. Caranya adalah kita merun ini localhost dengan port 5000. Nah, ini sudah kelihatan bahwa Docker kita sudah jalan, kontainer kita sudah ada dengan seperti ini. Saya pencet about page. Nah, ini about yang tadi saya sudah buat dengan HTML dan CSS-nya. Nah, itu dia untuk cara pembuatan Dockerize terhadap app kita, yaitu menggunakan baseline Python. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hari. Halo, perkenalkan nama saya Hari Santosa. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan dua kontainer. Nah, kenapa kita ingin menggunakan dua atau lebih kontainer? Nah, itu pastinya lebih gampang di debug, update, dan scale. Dan yang paling penting adalah di bagian sekuritasnya. Bayangkan kalau kita ada satu bagian web di mana publik dan satu database yaitu private, kita tidak ingin bisa database datanya itu bisa leak ke webnya gitu, karena kan webnya akan diakses oleh orang-orang publik gitu. Nah, cara yang paling simpelnya adalah kita buat saja menjadi dua kontainer gitu. Nah, ini adalah contoh dari Docker file-nya. Nah, yang paling penting adalah Docker Compose YAML-nya, di mana ini akan menghubungkan kedua kontainernya itu. Nah, jadi pertama ada services. Nah, servicesnya kita ada dua. Satu untuk DB, satu untuk web. Nah, untuk web, build-nya saya bilang dot, karena kita ingin dia ngambil ke working directory-nya dan cari Docker file gitu, dan buat custom image gitu. Jadi intinya dot itu seperti itu. Nah, kita bilang port 5000, jadi bilang port 5000 internal komputer saya connecting ke port 5000 di kontainernya gitu. Nah, ini volumenya ke directory, environment saya bilang database URL variable. Nah, Postgres ini terus DB. Nah, DB-nya ini itu dari DB service-nya gitu, ya kan? Karena kan namanya DB, jadi kita tulis DB di database variable-nya. Nah, environment itu jadi intinya kita pengen inject ini ketika lagi di run gitu. Nah, ini depend on DB, intinya jadi kita pengen pastiin bahwa DB-nya itu bisa di run gitu sebelum webnya di run. Nah, ini restart, jadi kalau ada error jadi langsung restart otomatis. Nah, ini service DB. Nah, image-nya saya basically bilang ambil ke Docker Hub, terus ambil Postgres versi 13 gitu. Ini volume-nya. Jadi saya bilang Postgres data itu ada di var lib Postgres data SQL data. Ini environment jadi variable user, password, DB gitu. Nah, ini port 5432, dan yang paling penting adalah di bagian volume. Nah, ini pastinya kan kalau database kita kalau stop running kita tidak ingin datanya untuk hilang. Nah, jadi basically kita bilang ini volume dan Postgres data volume-nya. Nah, Postgres data itu yang ada di DB volume gitu. Jadi basically ketika saya stop running, datanya akan tetap di situ dan tidak hilang gitu. Nah, ini adalah app.py saya. Nah, jadi intinya app flash ini ya,
Ini app flash ini adalah untuk membuat web aplikasi baru gitu. Nah, untuk app config ini ada app config ini, jadi basically ngambil ini, masukin ke database URL gitu. Jadi ini ngambil database URL, kan URL environment get database URL yang ada di Docker Compose-nya. Ini environment di web. Nah, ini nggak basically bilang kalau ada modifikasi itu jangan track aja, karena kita untuk situasi saya itu tidak perlu. Nah, ini initialize SQL ini, nah DB SQL Alchemy app itu intinya buat bikin interface database object yang namanya DB. Nah, ini akan dipakai ke ini class test. Nah, ini class test makanya db.model gitu. Nah, ini class ini akan membuat dua kolom, namanya itu ID dan konten gitu. Nah, kontennya itu maksimal 200 karakter. Nah, ini kalau error gitu, nanti akan dikasih tahu aja gitu sih. Nah, ini adalah look at db create all. Nah, ini ketika aplikasinya mulai gitu, code ini akan di-run gitu. Nah, ini intinya itu untuk ngecek kalau task table-nya ini udah ada atau belum gitu. Kalau belum ada, akan di-create gitu. Nah, ini alasan kenapa kita tidak harus membuat database table-nya secara manual gitu. Nah, ini ada juga ini app route gitu. Nah, app route ini basically ngambil semua task yang ada di database, makanya pakai task query all, terus load semua ke index.html, ini saya template, terus kirimin task listnya ke template-nya gitu. Nah, ini juga ada route untuk add task gitu. Nah, add task ini gitu untuk ngambil teks dari field content gitu, karena kan nanti kita ketik gitu. Terus kita bikin new task object ke konten dengan kontennya itu, terus kita masukin ke database sessionnya gitu, terus kita commit perubahannya supaya datanya itu ke-save ke database, terus kita redirect lagi ke homepage supaya kita bisa lihat list yang terbaru, karena nanti di webnya akan ada list database isi datanya. Nah, kalau ada error gitu, nanti bakal kasih tahu aja error gitu. Nah, ini untuk nge-run aja gitu. Jadi ini ngemulai web servernya ketika udah nge-run Python filenya gitu. Nah, kita langsung ke bikin new terminal dan kita bilang docker compose up --build untuk langsung memulai bikin webnya. Ini ada beberapa contoh yang saya masukkan, dan ini tombol new app task gitu. Nah, jadi kita bisa aja, mungkin saya masukkan nama teman saya Garen gitu. Nah, ini sudah langsung ada nama Garen, dan mungkin kita tambahkan lagi Windows 11 gitu. Nah, ini langsung ada. Nah, mari kita coba kalau saya langsung stop. Nah, kita langsung saja docker buat nge-run lagi, docker compose up build. Nah, kita akan lihat tulisan-tulisan yang saya tadi baru tambahkan akan tetap ada di listnya itu. Nah, Windows 11 dan Garen, dan ini beberapa yang lain yang saya sudah tambahkan dari sebelumnya gitu. Nah, berikut adalah hasil contoh cara menggunakan dua kontainer saya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa nanti.